Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelas 10 dan di sini kami akan menjelaskan tentang teks observasi. Yang pertama ada pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi sering juga disingkat menjadi teks LHO. Tujuan teks observasi adalah untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuan-tujuan yang lainnya ada yang pertama untuk penelitian, yang kedua untuk memberikan informasi terbaru, yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, yang keempat untuk menemukan teknik atau cara terbaru, dan yang kelima untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Struktur teks observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Di bagian ini, kamu bisa memperkenalkan secara umum tentang objek yang kamu akan teliti disertai latar belakangnya. Yang kedua, deskripsi bagian. Di bagian ini, kamu bisa menjelaskan hal-hal spesifik mengenai objek yang kamu amati. Bisa berupa ciri-ciri, karakteristik, struktur, atau bagian-bagiannya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Di bagian ini, kamu bisa menjelaskan kegunaan atau manfaat dari pengawatanmu terkait objek tersebut. Ciri-ciri teks observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki penanda atau ciri khas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Dan yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Fungsi teks observasi. Teks laporan observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya, yang pertama sebagai bahan penelitian, kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya, ketiga sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, keempat sebagai dokumentasi, kelima sebagai ilmu pengetahuan, dan yang keenam untuk menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan.